Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Penny Susapti, MSI, dan Ibu Dr. Setiarini, MPD, selaku penguji komprehensif. RPP yang saya ambil sekarang yaitu kelas 6 di semester 1, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2-nya bekerjasama mencapai tujuan pada mata pelajaran IPA. Materi pokoknya, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Komponen pertama yaitu kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat adalah menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan indikator yang pertama yaitu menemukan informasi tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian indikator yang kedua, menganalisis pengelompokan hewan berdasarkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Indikator yang ketiga yaitu merangkum informasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Indikatornya yaitu membuat laporan tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Indikator keterampilan yang kedua yaitu mempresentasikan hasil laporan cara menyesuaikan diri hewan terhadap lingkungannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah mengamati video, berdiskusi, peserta didik mampu menemukan informasi tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang benar. Yang kedua, setelah mengamati video, berdiskusi, peserta didik mampu mengelompokkan hewan berdasarkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan mencari informasi lain dari bahan ajar, peserta didik mampu merangkum informasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang benar. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi dan mencari informasi lain, yang kelima, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan baik. Kemudian materi ajarnya tentang konsep hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendekatannya menggunakan saintifik dan TPACK. Kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Model pembelajarannya problem based learning, medianya ada gambar dan video pembelajaran, LKPD. Kemudian sumber belajarnya buku tema 2 kelas 6. Kemudian modul yang dibuat oleh guru. Kemudian langkah pembelajarannya ada kegiatan inti, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada pendahuluan di situ ada pemberian salam, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian memimpin doa, ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya yaitu ada penerapan kedisiplinan kepada siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian mengulang materi yang telah diajarkan sebelumnya dan mengaitkan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan intinya yaitu orientasi pada masalah dengan menunjukkan sebuah gambar, kemudian ada pertanyaan tentang gambar tersebut. Peserta didik diberi kesempatan untuk menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, guru itu menampilkan video pembelajaran.
Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi dibagi dalam kelas itu dibagi menjadi 5 sampai 6 anak satu kelompoknya. Di situ siswa diberikan LKPD, guru menjelaskan petunjuk tentang LKPD, kemudian siswa mengamati petunjuk yang disampaikan oleh guru, kemudian secara bersama-sama peserta didik itu mendiskusikan atau mencoba menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Kemudian membimbing penyelidikan individu. Setelah siswa sambil berdiskusi, guru menanyakan apakah ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD tersebut. Selanjutnya untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah 15 menit berdiskusi itu berarti guru memeriksa kembali apakah LKPD-nya sudah selesai dikerjakan. Kemudian setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil temuannya dengan perwakilan satu orang dalam satu kelompok itu secara bergantian. Kemudian kelompok yang lain memberikan masukan atau tanggapan atas penjelasan kelompok yang mempresentasikan. Selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di situ guru bersama peserta didik yaitu mengevaluasi hasil diskusi, hasil pengamatan dan memberikan umpan balik tentang materi pembelajaran yang sedang dilakukan. Di kegiatan penutup itu di situ ada pemberian kesimpulan tentang materi, selanjutnya ada evaluasi dengan tes pengetahuan, kemudian melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian ada menyampaikan rencana pembelajaran yang akan diajarkan pada hari berikutnya dan mengakhiri dengan doa bersama. Kemudian ada penilaian di instrumen lampirannya, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, keterampilan, dilanjut ada materi pembelajaran serta LKPD-nya. Terima kasih. Ya, Bu Rizky, ini materinya penyesuaian makhluk hidup ya? Nggih. Ini hewan apa tumbuhan yang pada hewan, pada hewan. Kalau tumbuhan sudah sebelumnya. Ya, ini yang hewan berarti ya? Iya, adaptasi hewan. Di indikatornya sudah. Iya. Ibu di dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini, Ibu menggunakan teori apa? Teorinya konstruktivisme, teori belajarnya. Apa itu teori belajar konstruktivisme? Pengetahuan awal siswanya itu dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Bunyinya tahu nggak bunyinya? Bunyinya misalkan di sini ada hewan, di sini kan saya menunjukkan hewan kemarin hewan paus ya. Jadi kan siswa sudah mengetahui ciri-ciri, misalkan ciri-ciri paus seperti apa, hewan paus itu hidupnya di mana, itu sudah tahu, sudah terbiasa. Atau misalkan kita ambil hewan yang ada di sekitarnya, misalkan bebek, ayam, kambing, itu kan siswa sudah mengetahui itu konsep awalnya tentang hewan. Jadi dilanjut tentang keadaptasi hewannya, ke materinya. Untuk rumusan IPK-nya dan tujuan pembelajarannya, coba Bu diuraikan, Bu. Ambil satu saja. Indikator pertama yaitu menemukan informasi tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian di tujuan pembelajarannya berarti setelah nantinya mengamati video, berdiskusi, peserta didik mampu menemukan informasi tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang benar. Itu indikator dan tujuannya. Terus dari tujuan pembelajaran tersebut coba diuraikan komponen ABCD-nya. Untuk A, audiensnya itu berarti peserta didik. Kemudian B-nya behavior, yaitu perilakunya berarti menemukan informasi. Kemudian C-nya kondisi, yaitu berarti setelah mengamati video dan berdiskusi.
kemudian degree-nya yang benar. Di sini kan Ibu menggunakan pendekatan TPACK Oke. dan modelnya problem based learning. Pendekatan TPACK-nya di mana itu Bu di pembelajaran ini? Kalau TPACK-nya berarti adanya pemunculan gambar. Gambar itu kan diambil dari browsing di Google, kemudian TPACK yang lainnya yaitu penayangan video pembelajaran, Bu. Video pembelajaran tentang materi. Ya, itu teknologikalnya. Pedagogiknya apa tuh, Bu? Pedagogiknya? Pedagogiknya berarti di situ nanti siswanya bisa mengamati gambarnya. Ya. Proses pembelajarannya itu ya ketika siswa mengamati pembelajarannya, kemudian knowledge-nya? Pengetahuannya berarti tentang adaptasi hewan, penyesuaian hewan terhadap lingkungannya. Kemudian untuk problem based learning-nya yang Ibu sampaikan apa dari situ? Problem based learning-nya dari orientasi masalah ya. Berarti pertama urutannya guru itu menunjukkan sebuah gambar paus ya. Itu sebuah gambar paus, ada apa? Tanya jawab, ini hewan apa? Setelah menjawab siswa, di situ kan ada gambar paus yang sedang muncul ke permukaan bumi, Bu. Nggak kelihatan ya. Ya, ada gambar paus yang muncul. Permukaan laut. Oh iya, permukaan bumi. Di permukaan air, permukaan laut. Di situ kan, iya. Kan bumi kura iso. Di permukaan laut. Jadi di situ tuh siswa berpikir kenapa secara berkala itu paus itu muncul ke permukaan air. Jadi di situ kan banyak pertanyaan, jawaban-jawaban dari siswa seperti itu. Orientasi pada masalahnya, kemudian setelah orientasi pada masalah sudah ada jawaban, diberi penguatan, kemudian lanjut ke mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di situ mengamati video sudah, langsung peserta didik dikelompokkan terdiri 6 orang, di situ dibagikan lembar LKPD-nya. Kemudian siswa berdiskusi tentang LKPD. Yang ketiga, sintak yang ketiga membimbing penyelidikan individu. Jadi ketika berdiskusi, guru itu keliling kelas itu bertanya apakah ada kesulitan yang dihadapi ketika mengerjakan LKPD. Di situ juga guru sambil menilai tentang keterampilan dan sikapnya. Kemudian yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah LKPD-nya dikerjakan sampai selesai, itu siswa sudah dikumpulkan, satu orang siswa perwakilan dari kelompok maju mempresentasikan hasil kerjanya, hasil LKPD-nya, kemudian kelompok lainnya mengamati dan memberikan komentar atau tanggapan. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi proses pemecahan masalah, berarti guru bersama siswanya itu mengevaluasi hasil LKPD semua kelompok dan memberikan penguatan materinya, seperti itu, Bu. Baik, Bu, dari situ kan kemudian pembelajaran tersebut sebetulnya dari perangkat-perangkat tersebut berusaha untuk mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective, dan decision making-nya. Coba mana yang critical thinking-nya, Bu? Siswa itu bisa diharapkan bisa berkembang critical thinking-nya. Coba sebutkan contohnya. Critical thinking-nya itu dari mengamati video, kemudian bisa mengamati gambar. Ya, gambar itu gambar apa? Jadi siswa itu menjawab, itu critical thinking, atau bisa siswa mencari informasi tentang mengapa si paus itu secara berkala muncul ke permukaan laut. Kemudian dengan mengamati video juga itu kan siswa mencari informasi lain itu tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu. Kemudian yang kreatif thinking-nya, kreatifnya di mana, Bu? Berpikir kreatifnya itu dalam diskusinya.
Iya, di situ kan kreatif. Iya, creative thinking-nya berarti dari diskusi seorang siswa. Kadang kan berbagai macam jawaban yang dilontarkan oleh siswa dalam diskusi itu berarti itu yang termasuk kreatif dari segi penyampaiannya juga seperti itu. Refleksi. Oh, Reflective thinking-nya yang mana? Berarti hasil presentasinya setelah mempresentasikan berarti direfleksi secara bersama-sama. Terus dengan pendalaman materi seperti itu kan siswa diharapkan dapat menguasai materi ajar itu kan secara esensial, secara bermakna. Itu maksudnya apa, Bu? Jadi konsep adaptasinya itu sudah dikuasai oleh peserta didik. Materi esensialnya berarti itu materi tentang yang pentingnya konsep dari adaptasinya itu sendiri. Jadi tadi mengapa paus itu tadi loh, Bu? Paus itu kok secara berkala muncul di permukaan air laut. Apa yang terjadi, mengapa, dan bagaimana. Nah, itulah yang nanti akan menyebabkan materi itu bisa dikuasai oleh siswa secara bermakna. Karena kan dari muncul pertanyaan itu toh, kemudian kenapa kok munculnya berkala? Oh, ternyata paus membutuhkan seperti itu. Nah, itu. Baik, selanjutnya di dalam penilaian, Ibu menerapkan penilaian apa saja? Penilaian sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Yang sikapnya? Sikapnya sikap spiritual sama sosial. Sikap spiritual, sosial, kemudian pengetahuan dari nilai tes, keterampilannya dari diskusi. Coba yang sikap spiritual contohnya, Bu. Contohnya berarti setiap mulai pembelajaran itu diawali dengan membaca doa. Setelah diakhiri pembelajaran dengan doa, ditutup dengan doa, kemudian ada ketika melakukan aktivitas diawali dengan membaca basmalah. Nah, itu kan maksudnya itu yang formal atau sikap-sikap yang formal ya, Bu. Sebetulnya sikap spiritual itu bisa ditumbuhkan dari mempelajari materi tersebut, adaptasi hewan itu, siswa bisa ditumbuhkan sikap spiritualnya dengan cara menumbuhkan itu semakin mengagumi ciptaan Tuhan kan, dengan melihat paus tadi loh, kemunculan paus, kenapa selalu berkala seperti itu, dengan melihat seperti itu kan, ternyata seperti ini ya, paus membutuhkan ini kan ciptaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu makhluk itu dengan luar biasa. Contohnya dengan ikan paus, sehingga siswa mengagumi ciptaan Allah. Itu kan masuk sikap spiritual. Nah, itu yang perlu dikembangkan seperti itu. Baik, sekarang mengaji, Bu. Mengaji. Silahkan baca surat An-Nasr. Surat An-Nasr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih, Bu. Coba diuraikan tajwidnya di ayat pertama itu, Bu. Idza itu matobi'i, idza jaa
Ja'a itu mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat disebut mad wajib mutasil. Nasrullah, lafadz Allah itu lafadz tafhim wal fat. Sudah. Wal fat al-qamariyah. Alif lam bertemu fa itu al-qamariyah. Ya. Coba selanjutnya Bu. Waro'aita itu ada lain ya sukun didahului oleh fathah, kemudian ro-nya ro takin, anas alif lam bertemu nun itu berarti asyamsiyah, nun tasdid itu huna, yadkhuluna, dal sukun itu qalqalah suhra, khuluna wawu sukun didahului oleh harokat doma itu matobi'i fi sama matobi'i fi dinillahi, lafadz Allah diawali dengan harokat kasro itu tartik, afwaja itu ada mad iwad terakhirnya. Ya. Terus Ibu ada nggak bacaan iklab di situ? Iklab fasabih. Nggak ada, Bu. Oh, ya. Baik. Ya. Kalau bacaan Ikhfa ada nggak? Nggak ada. Mbak Rizky Lailatul Maghfirah. Yeah. Tadi sudah ditanyakan banyak hal oleh Ibu Dr. Penny Susapti. Komponen RPP yang disusun itu sudah menerapkan pendekatan saintifik? Sudah. Komponen pendekatan saintifik itu apa saja, Dok? Yang pertama berarti pada dasarnya sama dengan PPL itu mengamati dulu. Berarti siswa itu suruh mengamati, kemudian ada menanya, kemudian selanjutnya mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasikan, kemudian langsung mengkomunikasikan atau mengkomunikasikannya. 5M itu. Ya. Tuh, berarti sudah paham dan sudah tiap hari ya, Bu? Oke, insya Allah. Ya, padahal jenengan juga diminta untuk membuat video loh ya. Iya. Bagi media pembelajaran ya. Iya, kalau RPP sekarang ada videonya. Itu Anda peroleh dengan YouTube apa membuat sendiri? Buat sendiri dari PPT, kemudian disuarakan sendiri. Bisa, Bu? Bisa. Terus sekolah sudah ada fasilitas LCD juga? Ada. Sinyal bagus? Sinyal bagus. Oke, berarti memungkinkan untuk dilakukan dengan IT, TIK gitu ya? Iya. Baik, sekarang kita beranjak kepada pembelajaran yang berbasis HOT, Bu. Apa yang Anda pahami tentang HOT? Kalau HOT itu berarti berpikir tingkat tinggi. Ya, seperti apa, Bu? Berarti misalkan di situ siswa dituntut untuk menganalisis, kemudian mengevaluasi, kemudian ada yang menciptakan. Di situ kan saya RPP-nya ada yang menganalisis pengelompokan hewan berdasarkan cara hewan menyesuaikan diri. Itu sudah dimasukkan ke HOT, di indikatornya di C4. Menganalisis. Oke. Saya tertarik kepada tadi, padahal RPP ini harusnya kan diberikan video ya, dan di tugas lokakarya juga Anda diminta membuat video ya. Ada, Bu, sudah saya masukkan videonya. Ya. Maka berarti Anda karena tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, Anda menyampaikan secara
PPT itu tadi ya, terus Anda rekam dengan suara Anda gitu ya? Nggih, video pembelajarannya seperti itu. Enggak diambilkan juga dari YouTube sidik-sidik? Dan Dari gambar paus hidup? gambar pausnya pakai gambar ini, kemudian browsing di YouTube langsung tingkah laku paus. Kemarin yang diterapkan seperti itu. Oh, oke. Selanjutnya, kan Anda sudah sampai C4 tadi, lah bagaimana dengan C5? Kalau C5 berarti di situ enggak ya, berarti di C5 itu berarti siswanya mengevaluasi materi. Materi? Iya, di situ kan berarti saya C5-nya diambilnya di soalnya, Bu. Di soal pengetahuannya. Diterapkannya di soal pengetahuannya C4 dan C5. Tentang ini bagi oke, ini maksudnya jenengan itu membahasnya tentang itu ya, penilaiannya ya. Iya. Dengan menyusun soal tes formatif ataupun tes sumatif ya. Iya. Kalau di pembelajarannya berarti membuat kesimpulan, Bu, menyimpulkan C5-nya. Menyimpulkan, iya, menyimpulkan itu materi. Berarti instruksi pembelajarannya harus disampaikan sesuai dengan kata kerja operasional ya. Nggih, berarti di C5-nya nanti siswa itu menyimpulkan materi. Baik. Terakhir Bu, untuk C6. C6 itu berarti Kalau C6 instruksi Anda seperti apa? Saya itu merangkum informasi tentang cara hewan menyesuaikan diri. Jadi di situ LKPD-nya diberi pertama merangkum bersama, kemudian nanti di LKPD-nya ada merangkum materi, dikasih peta konsep. Ada atau peta pikirnya siswa di situ tentang cara adaptasi hewan. Di C6-nya itu berarti merangkum. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.